Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nur Fitriani, NIM 210 2010 184 akan mempresentasikan hasil proposal studi kelayakan bisnis pada usaha buketflorist.co.id. Latar belakang, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis ataupun bisnis yang akan dijalankan untuk menentukan berjalannya atau tidaknya bisnis tersebut. Bagi pihak yang berorientasi, profit mengartikan keberhasilan dari suatu proyek dalam artian yang lebih sempit dibandingkan dengan pihak non-profit, yaitu diukur dengan keberhasilan pencapaian profit dari proyek tersebut. Sedangkan bagi pihak non-profit, keberhasilan dapat berupa besaran penyerapan tenaga kerjanya, pemanfaatan sumber daya yang optimal di tempat tersebut, dan faktor lain yang dipertimbangkan manfaatnya terutama bagi masyarakat luas. Adanya studi kelayakan bisnis akan lebih memudahkan bagi pihak yang berwenang atau perusahaan terkait untuk melakukan pengawasan serta pengendalian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saat ini mulai menunjukkan eksistensinya di dunia bisnis. Kehadirannya semakin memberikan pengaruh besar atas perekonomian negara. UMKM saat ini mulai menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Indonesia dengan optimisme bahwa pertumbuhan peran UMKM serta potensi-potensi yang yang sebetulnya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program-program yang jelas untuk mencapainya. Untuk tujuan tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah dukungan dari pemerintah dan stakeholder stakeholder lainnya, seperti Bank Indonesia, perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan dunia usaha. Banyak bidang UMKM di Indonesia yang saat ini mulai berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah UMKM bidang bisnis produktif kreatif. Nama dan alamat usaha. Nama usaha florits.co.id. Alamat Jalan Borobudur Blok 5, nomor 9, RT 5, RW 5, Desa Banaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Nomor telepon 081231998458. Bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan merupakan UMKM bidang bisnis industri kreatif, yakni bergerak dalam bidang jasa dengan merangkai atau menyusun bunga menjadi buket atau karangan. Bahan utama untuk membuat karangan bisa berasal dari berbagai macam bahan seperti bunga segar, bunga plastik, hijab yang dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk karangan, sayuran yang disusun hingga seperti karangan atau buket, uang yang disusun menjadi karangan, dan lain sebagainya. Usaha ini juga melayani request bahan yang akan dijadikan karangan oleh pelanggan. Pemilik usaha selalu berusaha memaksimalkan hasil karyanya demi kesenangan dan kepuasan pelanggan. Dengan terus berpikir kreatif dan inovatif, usaha buket dan karangan atau buket ini semakin lama semakin berkembang setiap harinya. Bentuk usaha. Bentuk usaha ini adalah usaha yang bentuk perseorangan. Pengusaha perseorangan adalah pengusaha yang memiliki usaha perseorangan itu sendiri. Setiap orang bisa menciptakan entitas bisnis individual yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya prosedur khusus. Selain itu, hampir setiap hari juga mempunyai kebebasan untuk bisa berkembang dalam menjalankan bisnis usahanya tanpa ada paksaan terkait pembatasan modal untuk mendirikan usahanya. Sementara itu, setiap perusahaan perseorangan biasanya hanya memiliki oleh satu pemilik saja. Tanggung jawab yang diemban oleh pemilik memiliki sifat yang tidak terbatas. Ciri-ciri dari perusahaan perorangan adalah usaha dimiliki oleh perseorangan, kedua, bentuk pengelolanya sangat sederhana, ketiga, modal yang dikeluarkan relatif tidak besar. Keempat, kelangsungan bisnis tergantung pemiliknya sendiri. Kelima, nilai penjualan dan juga nilai tambah yang diproduksi relatif lebih kecil. Profil usaha berikut gambarnya. Gambaran umum usaha, terdapat banyak sekali bidang usaha pada UMKM di Indonesia. Salah satu yang banyak diminati para wirausahawan muda saat ini adalah UMKM bidang bisnis produk kreatif. Salah satu yang akan dibahas yakni usaha buket bunga pada UMKM florist.co.id yang berlokasi di Kota Semarang.
Maraknya usaha buket bunga yang berada di kios-kios bunga mulai ketinggalan zaman karena saat ini banyak sekali inovasi produk buket yang dikreasikan menjadi berbagai bentuk dan bahan, tidak hanya bentuk monoton seperti hanya buket bunga besar. Awal mula berdirinya usaha ini dimulai dari kesenangan pemilik terhadap tanaman-tanaman yang bisa dijadikan hiasan di dalam ruangan. Maka untuk mulai usaha ini, pemilik tidak hanya menjual buket bunga segar, melainkan menerima permintaan dari konsumen untuk inovasikan berbagai unsur buket bunga seperti halnya hijab segi empat dan bentuk buket bunga atau dapat dimasukkan ke dalam kotak sebagai seserahan. Aspek legalitas hukum. Aspek legalitas menyangkut masalah kelengkapan dan kebebasan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki Florets.co.id. Memiliki rencana ke depannya untuk mengurus surat izin usaha (SIU) dan juga perluasan lokasi Florits.co.id. Jika suatu usaha telah memiliki legalitas dari pemerintah setempat, maka akan memudahkan mereka untuk menjalin kerjasama atau investasi dengan pihak luar. Aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Atau dengan kata lain, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk dan ditawarkan dan beberapa besar market share yang dikuasai. STP atau segmenting, targeting, positioning. Segmentasi pasar dari produk buket ini adalah kalangan anak-anak, dewasa, berbagai tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga jumlah penghasilan konsumen tersebut. Florist.co.id memiliki fokus dalam hal segmentasi pasar dan produknya, yakni kalangan menengah, kalangan mahasiswa, dan lain-lain. Fokus utamanya adalah bulan-bulan kelulusan seperti bulan April, Mei, Juni, September, dan lain-lain. Atau hari-hari besar seperti hari kasih sayang, hari ibu, dan hari guru, dan lain-lain. Lanjutan aspek pasar dan pemasaran. Targeting. Target konsumen dari florist.co.id adalah mahasiswa dan pelajar yang setiap bulan tertentu akan mencari hadiah atau gift maupun buket untuk dijadikan hadiah. Maka itulah di florist.co.id menyediakan berbagai varian buket mulai dari harga yang murah sampai yang mahal. Mulai dari ukuran kecil yang berisi satu tangkai bunga, buket sedang yang berisi beberapa tangkai bunga, hingga buket besar maupun variasi lain yang bisa diminta oleh konsumen dan dikreasikan oleh owner. Position. Dalam setiap varian buket dan karangan yang disediakan oleh florist.co.id tentunya sudah terjamin kualitasnya. Bahan baku bunga segar dan proses pengolahan langsung yang membuat produk tetap fresh dan bersih saat sampai ke tangan konsumen dan tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatan. Namun bila menginginkan varian bunga yang cukup langka, konsumen harus memesan beberapa hari sebelum buket bunga dibuatkan. Untuk pesaing florist.co.id saat ini tidak terlalu khawatir karena dari keunggulan kualitas produk, mereka yakin bahwa produknya dapat bersaing dan di pasaran dan sejauh ini jumlah pesaing yang ada di daerah Semarang masih terbilang sedikit. Aspek keuangan atau finansial. Biaya yang dikeluarkan pada saat memulai usaha merupakan dana pribadi milik owner. Keterbatasan dana ini membuat owner florist.co memutar otak untuk tetap mencarikan kostumur bunga yang terbaik ataupun bahan-bahan lain memiliki kualitas bagus. Maka dari itu, owner bekerja sama dengan petani bunga lokal yang berada di Kecamatan Ungaran, salah satu daerah yang ada di Kabupaten Semarang. Pemberdayaan petani bunga lokal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga daerah tersebut. Namun, disebabkan permintaan yang semakin membludak, selain dari petani lokal, owner juga bekerja sama dengan petani bunga dari luar daerah Kabupaten Semarang guna memenuhi stok yang dibutuhkan kurang lebih selama 6 bulan lamanya. Owner berhasil mengembalikan modal usaha yang diinvestasikannya saat awal membuka usaha karena owner memiliki untuk membuka usaha tersebut saat jadwal wisuda banyak diselenggarakan dan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi orang lain. Aspek keuangan atau finansial. Saat ini florist.co.id mulai dikenal oleh masyarakat
Mulai menghasilkan laba yang cukup besar tiap bulannya karena setiap hari selalu ada customer yang memesan rangkaian bunga, hadiah, seserahan, maupun hal-hal berhubungan dengan hal tersebut. Keuntungan yang diperoleh hingga mencapai 2 sampai 3 juta bersih setiap bulannya ataupun seketika musim wisuda bisa sampai 5 sampai 8 juta bersih. Perhitungan di bawah ini menggunakan buket bunga segar berukuran sebagai patokan keuntungan per unit, harga jual dikurang biaya produksi per unit, sama dengan 95.000 dikurang 65.000, jadi hasilnya Rp30.000. BEP dalam unit, biaya tetap atau harga per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 1.800.000 atau 95.000 dikurang 65.000, totalnya 60 buket per bulan. BEP dalam rupiah, biaya tetap atau margin keuntungan per unit dibagi harga per unit sama dengan 1.800.000, dibagi 30.000 dibagi 65.000 sama dengan Rp3.900.000. Pengembalian modal dalam 1 bulan buket yang terjual rata-rata sebanyak 60 buket bunga segar dengan harga Rp95.000. Keuntungan rata-rata dalam 1 bulan adalah Rp3.900.000 dengan modal awal sebesar Rp20.500.000. Payback period modal awal dibagi keuntungan per bulan sama dengan Rp20.500.000 dibagi Rp3.900.000 sama dengan 5 bulan atau 2 minggu. Aspek teknik operasi. Usaha bergerak pada bidang industri kreatif ini berlokasi di Jalan Borobudur, Blok 5, Nomor 9, RT 5 RW 5, Desa Banaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Lokasi cukup mudah karena berada di komplek perumahan tengah kota ramai dengan penduduk dan dekat dengan pusat perbelanjaan sehingga mudah sekali ditemukan. Usaha ini dilakukan di rumah pemilik yang merangkap sebagai toko tempat owner mensisplay berbagai karangan buket seserahan yang bisa langsung dipilih oleh pembeli yang membeli langsung di tempat dan dapat juga melihat-lihat sebagai referensi buket karangan yang ingin dipesan. Meskipun berlokasi di rumah owner, penataan layout produk tidak mengganggu kenyamanan baik dari keluarga owner maupun pembeli yang hendak membeli. Manajemen dan organisasi. Usaha ini bersifat perseorangan, jadi segala moda kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik owner, bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya ini. Semua hal masih dikerjakan secara mandiri oleh owner, mulai dari pemilihan bahan baku, ide merangkai, mencari referensi, hingga promosi dijalankan sendiri oleh owner. Karena owner masih merasa sanggup mengerjakannya seorang diri. Aspek sosial ekonomi, mulai dari pendiriannya, florist.co.id telah memberikan dampak pengaruh ekonomi yang cukup besar bagi para petani bunga lokal di daerah Kecamatan Semarang Barat. Kota Semarang, selain dari petani bunga lokal, owner juga memperluas pasar dengan bekerja sama dengan petani bunga di daerah lain guna memenuhi pesanan konsumen dan memperbanyak variasi produk yang dijual. Aspek dampak lingkungan. Selain dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan petani bunga lokal, ada dampak lain yang terpengaruh oleh kehadiran penjual buket bunga segar, yakni tanah semakin lama kehilangan kesuburannya karena terusan ditanami bunga secara bergantian dan hanya berhenti ketika musim tertentu saja. Selain itu, dampak lain pada hewan dan manusia yang terpengaruh oleh serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga secara berlebih dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Kritik, usaha bidang industri kreatif semakin lama semakin banyak peminatnya. Karena dianggap mudah dan tidak memerlukan modal yang besar, harapan saya florist.co.id terus berkembang karena barang yang dijual memiliki nilai kreativitas yang tinggi dan kualitas yang bagus. Owner juga selalu bisa memberikan hasil yang terbaik bagi para customer-nya. Saran, ada baiknya usaha UMKM bidang kreatif semacam florist.co.id ini terus berkembang dan berinovasi. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat menampung ide-ide segar yang terus berdatangan. Pemerintah daerah sebaik melakukan pelatihan-pelatihan khusus sebagai pelaku usaha. Owner florist.co.id juga bisa mengikuti dan menjadi anggota dalam kegiatan kewirausahaan yang ada di daerah asal. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.